Dalu menika kula mendhet tema, mergi dikon maringi tema niku kula paringi ira-ira naminipun muruah, menjaga muruah di zaman fitnah. Muruah niku napa, Pak? Muruah niku saking kata mar'u. Mar'u itu maknanya adalah seseorang. Ada sebuah hadis mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi. Fal yangdur man yukhalilu. Lajeng min husnil islamil mar'i mau mar'u tarkuhu ma la yaknihi. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang itu adalah dia meninggalkan perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Nah, semoga kula panjenengan tetap menjaga muruah. Kalau boleh saya terjemahkan, muruah ini kalau dalam bahasa kita ya harga diri. Harga diri seorang muslim. Ya. Harga diri seorang muslim itu harus dipertahankan. Ya, dipertahankan seperti itu. Bapak Ibu ingkang kula hormati, dipun ngendikaaken menika saking napa nggih dimulai dari pengertian. Maka nahawahu mutabian li aklihi. Dados menawi Abdullah Al-Ansori wonten ing sedaya kitabipun dipun ngendikaaken apabila hawa nafsunya tunduk mengikuti akal sehatnya. Dados Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia dengan akal dan juga punya hawa nafsu keinginan. Rikala akalnya bisa memenangkan, menundukkan hawa nafsunya, maka tingkatannya lebih tinggi dari malaikat. Tetapi kalau akalnya disetir oleh keinginan, wah seneng kok aku, lah ngopo seneng, wah pokoknya pengen. Dia melakukan atau tidak mau melakukan sesuatu, itu dasarnya cuma karena keinginan. Nah, ini maka orang seperti ini, dia tidak akan pernah bisa merasakan kehidupan, nikmatnya kehidupan. Karena yang namanya keinginan itu adalah kados dene lautan yang tak bertepi. Lautan sing ora ana batese. Manusia itu keinginannya seperti itu. Maka ini yang pertama. Lalu selanjutnya dados intine muruah niku nggih akhlak Islam ingkang saged mengantarkan seorang untuk memiliki jiwa yang bersih, tidak terkungkung atau diperbudak oleh nafsu syahwatnya. Muruah juga merupakan perwujudan karakter seorang muslim yang memiliki cita-cita tinggi dan tidak suka pada sesuatu yang rendah dan hina. Kula panjenengan dipun ciptakan fi ahsani takwim, dalam sebaik-baik penciptaan. Maka jangan kemudian kita merendahkan diri kita kemudian masuk ke dalam fi asfali ahsani takwim terus asfala safilin. Nah, ngaten. Terus monggo Bapak Ibu dan saudara sekalian, siapapun di antara kita yang menjaga muruah ini, maka posisinya itu akan dipandang dan tidak dilecehkan. Kalau dia seorang pemimpin, ngendi ana pemimpin kok gelem jaga mar'ah, muruah atau bahasa yang sering kita dengar marwah seperti itu, maka dia akan menjadi seorang pemimpin yang berwibawa. Kalau dia seorang dai, mubalik, maka seruannya juga akan didengar. Dia akan menjadi panutan napa nika? Kiblating manembah ingkang dados pandam. Pandam-pandom kawula dasih ngoten nika to. Ingkang napa para ulama kula nek kula anu Pak awis-awis atau bahkan tidak pernah menggunakan kata-kata itu ya. Para ulama ingkang sumanding ing kitab suci wahyuning ilahi ingkang dados tak tonton ulamane sing ndi gak ono. Sing sumanding kitab suci yo gak enek. Paling nggawane HP ngantongi ning kono enek program Android niku gen Al-Qur'an ning sumanding kitab suci ini. Nah, itu kan bahasa hiperbola. Namanya juga bahasa napa nggih? Tenggen pasamuan ngoten niku kan lir kadya kajugrukan apa gunung madu. Sehingga mboten saged napa menika
paring pandikan namung kandhek wonten ing wae jonggo lho. Terus sulih sarira, nah bahasanya kan memang dilebih-lebihkan seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa, itu ya bagian dari para satro yang mungkin masih perlu harus tetap dijaga. Tapi kan dunia sekarang kan sudah mulai berubah, Pak. Kalau nanti weruh piyantun Mas Rake nganten niku anu sing nompong ngaten iki. Nggih. Sedaya atur panjenengan kula tampi ngono ki tok. Wah, cocok iki ndang rampung. Waduh duh ngono. Nggih. Sedaya atur panjenengan kula tampi ngono tok iki. Wah, cepet banget ini. Masyaallah. Mengenai sifat muru'ah, dados kalau dia seorang dai dia akan didengar. Jika ia seorang orang tua, bapak, ayah, atau ibu, maka dia akan ditaati oleh anak-anaknya. Dan jika ia masih berusia muda belia, niscaya banyak orang yang menyayanginya. Maka yang namanya murah ini kados dene pepais yang harus menghiasi dalam kehidupan kita. Jangan kita menjerumuskan atau ngasorke ya awake dhewe. Kadang-kadang orang itu kan wis berada di posisi yang tinggi tetapi diasorke karo awake dhewe. Sekarang yang pertama, Rasulullah SAW ini selalu terjaga muruah ketika beliau masih belia. Biasa orang Arab itu kan kesukaannya minum minuman keras, perempuan, kemudian mengundang penyanyi, penari, dan seterusnya seperti itu. Maka Rasulullah ketika itu terjaga. Koncone domelu angkleng darmo, mengikuti Om Yaeng Swasana, dia sudah biasa mengembala kambing, kesel, ya wis istirahat turu. Suatu hari direpok-repok karo koncone, ayo to, pokoknya melu. Terus iki elok tenan iki. Iki artis anu kok. Artis ibu kota apa balai kota. Wih pokoknya terkenal iki papan atas. Wah, akhirnya diajak direpok-repok, mangkat. Begitu sampai di tempat itu Allah mengaruniakan kantuk, Pak. Ngerti-ngerti ngantuk, bareng ngantuk niku terus turu ngasih pertunjukannya rampung digugah koncone mulih. Wis bar ayo mulih. Lho wis bar to, ngoten niku. Jadi beliau itu selalu terjaga sejak itu. Maka kalau kita bisa menjaga ini, insya Allah kita akan tetap terjaga muruah kita. Mungkin ada, Pak, seorang ini yang yomong anak wong tani nyutun, yora ngerti upo bingkong utawa mung buta huruf utawa mung di emben niku sekolahnya nek zaman riyen nek apa niku. SR niku kan mboten nang pemberantasan buta huruf ngoten niku lho napa jenenge. Itu aja nggak ikut. Tapi kok dari sulbi mereka lahir seorang anak yang hebat, penghafal Al-Quran, menjadi seorang ustadz yang konsisten. Mungkin hal-hal yang kecil ini dia akan terjaga. Ya memang kehidupannya sebagai kekurangannya justru malah dia terpelihara untuk tidak melakukan hal-hal yang muruahnya terjaga. Barangkali itu. Tetapi mungkin ada yang juga masukkan di pondok pesantren misalnya ya. Saya tidak menanukan orang pondok ya. Kok yo malah enek napa nggih sing nyebal seperti ya mungkin ini ada seperti itu. Tetapi saya tetap merekomendasikan ya bagaimana pendidikan hari ini itu adalah anak-anak kita bisa di pondok pesantren. Walaupun saya mengelola sekolah full day, tetapi saya merekomendasikan untuk bagaimana anak-anak kita itu di pondok pesantren. Syukur nek mulai saka usia SMP atau mungkin SMA. Kalau SD itu kok belum merekomendasikan karena nek SD itu menurut saya masih harus banyak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Dan kasih sayang orang tua itu tidak bagaimanapun tidak bisa diwakilkan kepada ustadz atau kiai yang ada. Tapi kalau mereka sudah bisa seperti itu ya kadang-kadang kan merasa terampas kan Pak. Ada satu saat tertentu jenenge downshifting nek bahasane sinten niku. Enten titik kulminasi ku terus nek wis anu jeglek balik ngoten lho. Nah, kita tidak harapkan seperti itu. Oke, selanjutnya Rasulullah terjaga. Monggo dipun unjuk, Pak. Niki kula nggih tak unjuk kene iki. Bismillah.
Nggih, kula lajengaken mangke dugi sak sing napa nyoroki banyu ya terus mawon. Lajeng arah utawi tujuan menjaga muruah itu miturut Ibnu Qayyim al-Jauziyah membagi menjadi 3 arah, Pak. Yang pertama, muruah terhadap diri sendiri. Maknanya menjaga dan menerapkan akhlak mulia dan menjauhi kebiasaan yang rendah dan tercela, kendati pun hanya diketahui oleh diri sendiri. Sehingga hal ini menjadi jati diri dan refleksnya ketika bergaul dalam masyarakat. Di awake dhewe. Contohipun orang yang tetap menjaga menutup aurat. Menutup aurat. Mila nyun pangapunten menawi kita memandikan jenazah. Itu tidak boleh dibuka biak. Tetap harus ditutup antara laki-laki niki, antara pusat sampai di atas lutut. Yang di antara itu niku dirogoh. Dan tangan kita jangan apa nggih? Jangan langsung ngeten tapi pakai waslap. Ditutup. Sokol kondisinya tertutup. Maka nyun pangapunten memandikan jenazah laki-laki ya laki-laki. Atau kalau suami istri boleh silahkan. Nek pesen Pak, nek aku sok sing disii jenengan sing medusi boleh. Lho nek aku kok ya Bu ini boleh enggak apa-apa. Hatta termasuk bapak kepada anak perempuannya yang sudah balik ketika meninggal diseyogyakan tidak. Tetapi silahkan mereka ibu atau wanita Islam yang lainnya. Ini dalam rangka apa? Menjaga muruah orang yang sudah meninggal saja bagi Islam itu tetap harus dihargai. Merawat jenazah itu sebagaimana merawat orang yang masih hidup. Sing ngosoki yo alon-alon ora terus rekutuk iki kokot bolote akeh nganggo watu mboten ngoten niku. Ya, siraman pertama, siraman kedua, kalau siraman yang terakhir pakai perasan daun sidr atau daun bidara, mboten godhong kelor nggih. Saya yang sering lihat itu godhong kelor. Dan godhong kelor niku enak dijangan, Pak. Malah baik untuk ibu-ibu yang sedang menyusui itu kalau nyayur godhong kelor katanya akan melancarkan ASI-nya. Tapi daun bidara itu ada durinya, Pak. Ada durinya. Yang sering kita lihat itu justru itu. Sama itu perasan yang daun bidara sama sidr itu sama kapur barusnya itu siraman yang terakhir. Setelah itu baru kemudian dikeringkan. Oke. Dados muruah terhadap diri sendiri, jaga menutup aurat. Termasuk kita mandi punya tempat sendiri. Menawi zaman riyen alitan kula utawi panjenengan kan ya mungkin pemandiannya umum. Kalau sekarang alhamdulillah Allah karuniakan kenikmatan bahkan di satu rumah mungkin di setiap kamar itu ada kamar mandinya sendiri yang di dalam. Itu lebih menjaga muruahnya. Mila Bapak membangun rumah itu kamarnya kan ada 3, kamar Bapak Ibu, kamar anak berapa jumlahnya, kemudian yang ketiga itu kamar untuk tamu. Kamar untuk tamu luar biasa kalau kita bisa menyediakan di situ ada tempat untuk ini bagian dari muruah. Anak-anak perempuan kita, istri-istri kita akan terjaga. Ya. Niki muruah terhadap diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah muruah terhadap sesama makhluk. Yaitu senantiasa berakhlak luhur dan menjauhi akhlak tercela di tengah khalayak rame. Makhluk menjaga dengan hewan kita pun ada adabnya. Menyembelih dengan cara yang baik, ditajamkan pisaunya idza dabahtum. Kalau kamu menyembelih maka sembelih dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik maknanya bagaimana? Ya ditajamkan pisaunya biar cepat segera mati dan tidak merasakan lama untuk menderita. Ya, ini termasuk kepada hewan. Bahkan ada satu riwayat seorang wanita tunasusila itu sampai melihat seekor anjing sing melet-melet mergo ke ngorongen terus dheweke medun balik nyiduk nganggo sepatune terus neng nggon banyu niku terus diombekke itu cukup itu menjadi sarana
dia untuk bisa memasukkan ke dalam surga. Maka Pak, niki enten sing ingon-ingon mboten Pak? Lembu, turangga, jaran. Mboten enten nggih. Loh, niki nek saged soalnya olahraga sunnah itu kan termasuk diantaranya adalah berkuda. Berkuda itu pernah diteliti oleh dokter Pak, ternyata bisa mencegah dan bisa mengobati namanya niku Pak, saraf kejepit niku. Saniki kan enten penyakit ngoten niku to. Ora piye-piye kok saraf kok iso kejepit sing jepit kapan ngono lho. Niku. Lah saya pernah merasakan niku kan nek saged mengendalikan itu kan ngeten. Ini gerakannya kan ada. Gerakannya lentur ngeten iki. Dan yang namanya olahraga dalam yang dicontohkan oleh Rasulullah itu sifatnya seimbang. Termasuk berkuda. Itu keseimbangan. Memanah. Memanah itu kan tangan yang satu itu pegang busur, yang satu pegang anak panah, yang satu ngangkat rono siti narik. Ini kan jenenge simetris, Pak. Terus ini posisinya nek mboten ngeten atau utawi ngeten. Ada lagi kalau yang sudah canggih itu yang sudah terlatih berkuda sambil memanah. Nah, itu luar biasa banget. Berenang juga begitu. Berenang ini ada keseimbangan. Niki enten sing badminton. Saya seneng badminton. Nggih pokoke ngati-hati nek sepuh pokoke. Sebenarnya badminton ini termasuk olahraga keras. Olahraga keras tidak beraturan. Tapi maju, dengklak, miring rene, wah sing ngoten niku wis itu tidak beraturan. Cara pergerakan itu harus melakukan satu loncatan pergerakan yang sangat ekstrim nanti lho, Pak. Tidak simetris tadi. Tidak simetris. Dan berapa banyak orang yang nyun pangapunten ini, nyun pangapunten yang kemudian meninggal di apa itu di lapangan lapangan badminton itu kan banyak sekali. Oke, ini muruah terhadap sesama makhluk. Lajeng seperti keberadaan seorang di tempat hiburan malam tanpa kebutuhan. Iki wong mejitan, lah kok nenggon tempat hiburan malam. Sakjane yo gak ngopo-ngopo, utawa ning kono malah dodol umpamane. Umpamane ngoten niku. Karena pekerjaannya. Meskipun tidak melakukan hal-hal yang haram secara langsung, tetapi itu akan berpotensi untuk menurunkan atau menjatuhkan muruah seseorang. WEE. Pak Aan itu ngono. Sabane yo moro rene bakne. Paling tidak menjadi satu napa nggih? Iki ahli masjid iki nek guru kono ngono berarti nek aku juga apa-apa. Seolah-olah menjadi pembenaran bahwa itu paling tidak kalau tidak berdosa ya orang itu akan semakin berani. Kayak semakin aja yang apa ya menggarisbawahi. Maka ini muruah harus dijaga. Nabi SAW juga tidak membiarkan seorang terburuk berprasangka kepada beliau. Nah, setunggal dinten ngeten, Pak. Dados Rasulullah menika mengantarkan istrinya namanya Sofiyah. Karena Sofiyah ini kan biasa istri Nabi itu pakai nikob. Nikob itu cadar, tidak terlihat. Ya, tidak terlihat. Maka kemudian ada seorang sahabat itu wong loro sahabat nonton terus gak berani berkata apa-apa kemudian pergi. Isin ngoten lho. Arep ngelokke yo gak wani ngoten lho. Maka kemudian dua orang sahabat itu dipanggil. Ya sahabatku dua orang nih ke sini. Itu tadi Sofiyah. Sofiyah itu istriku. Ya, atau istri Rasulullah itu kan ada yang pertama Khadijah meninggal. Ketika beliau Khadijah ini menikah dengan Khadijah, sebelum beliau meninggal itu Rasulullah tidak pernah menikah dengan wanita yang lain. Nah, kemudian putrine Abu Bakar jenenge Aisyah, putrine Umar jenenge Hafsah, termasuk napa? 9 itu. 9 itu karena seorang termasuk diantaranya permainan yang diperbolehkan itu adalah bagaimana kita bermainnya seorang laki-laki terhadap istrinya. Artinya sebaik-baik laki-laki itu adalah seorang laki-laki yang bisa bercanda dengan istrinya. Sing iso guyon. Lho apa enek wong lanang sing iso guyon karo wong wedok? Enek. Nek ngendikan iku mung serius terus. Nek ora gawekno kopi, jikukno kae,
merintah sesuatu atau melarang sesuatu tok. Guyon kuwi gak iso. Lah Rasulullah itu bisa apa? Nyerateni wong wedok sing cacai songo. Maka ada seorang ulama membuat satu pemikiran ngeten. Maka ketika seseorang itu berhasil di rumah tangga memimpin wanitanya, maka kalau ketika dia memimpin di luar itu maka dia akan berhasil. Rasulullah itu berhasil menjadi pemimpin umat. Di antara 9 istri Rasulullah itu adalah model tipe wanita seperti itu. Enek sing sujanan, enek sing perhatian, enek sing macam-macam itulah seperti itu. Bagaimana menyikapinya dan iso napa nggih menyikapi ketika ada masalah. Nah, itu. Dianalisa seperti itu. Lanjut ngapunten lah, monggo ini. Makanya termasuk di sini nanti pembahasannya. Oke, saya lanjutkan. Yang ketiga, muru'ah terhadap Allah. Satu tadi terhadap diri sendiri, yang kedua terhadap sesama makhluk, termasuk manusia. Jangan sampai mereka berprasangka panyokorobo kepada yang jelek kepada kita. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, muru'ah terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu merasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala kalau dan berusaha untuk senantiasa berupaya bisa melaksanakan perintahnya. Iya wong aku ki urip yo ora karepku, aku diurip wis diuripke. Saya dikasih rizki oleh Allah, fasilitas di daratan ada kendaraan, di lautan ada kendaraan, di udara pun saya bisa berjalan. Sudah dimuliakan seperti itu, maka kok aku isin nek nganti aku ki bermaksiat kepada Allah. Allah sudah mengangkat saya, walaqad karomna bani adama, di antara apa makhluk-makhluk yang lain. Kenapa saya harus merendahkan diri saya? Misalnya seseorang melakukan perbuatan zina itu kan sebenarnya merendahkan dirinya. Bukan siapa-siapa, itu merendahkan dirinya sendiri. Dan dia semestinya yang paling malu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun saat ini Pak, ini di zaman fitnah. Berarti menjaga di zaman fitnah karena hampir-hampir yang namanya muru'ah ini nyaris punah. Wonten praktek kasunyatanipun berkaitan masalah lisan, berbicara. Itu tentunya menggunakan bahasa yang sopan, menghindari kata-kata yang dusta, kasar, keji, dan juga menjaga kapan waktu tempat untuk berbicara. Nah istilah Jawa apa Pak? Empan, papan. Ini sebenarnya kan menurut saya perlu kita pelajari. Empan, papan kepada siapa kita berbicara, kepada dalam keadaan apa. Kan ngoten. Iki patut apa ora? Nek aku guyon ngene iki patut apa ora? Ngoten niku. Kemudian lisan hari ini diwakili oleh tangan, Pak. Soalnya niki nek biasa main neng media sosial niku, Pak. Walah komentar ten gen medsos niku pedese ngungkuli Lombok Abang. Tenan niku. Allah yarham Ustadz Tengku Zulkarnain itu, beliau kan biasa main di medsos, Pak. Penting. Nek beliau posting sesuatu, kula niku kelasnya mau menyimak. Nonton nih status. Niku sing ora seneng niku sing menghujat niku suarane entek amek kurang golek. Betul. Maka nek wong mode main seperti itu baperan, ada wong seorang anak itu gantung diri di kamarnya sendiri pakai kabel niku to, Pak. Niku menulis tulisannya niku apa? Karena dia sudah tidak tahan dibully oleh kawannya di media sosial. Gara-gara ini apa? Ya dia posting foto diri. Kan nek posting foto diri kan enek sing komentar to klambine ra cocok. Napa rambutnya sing keriting di elek-elek saka siku. Orang yang lain lagi nambahin niki seolah dia merasa malu akhirnya sampai seperti itu. Ini terjadi, Pak. Nah, maka juga adik-adik ini kalau ada pepatah mengatakan mulutmu adalah harimaumu, sekarang jarimu itu adalah harimaumu. Bisa memelesetkan kita semua. Milo nggih kopi yo paste yo entuk tetapi setelah dibaca. Aja urung diwaca langsung kuwi apik agek maca sithik ditekan terus ditemplek ngendine, di-share. Jangan mudah seperti itu. Nah ini, maka ini murah penting.
Adapun muruah yang berkaitan dengan gerak-gerik perbuatan yakni hendaklah tenang dan santun, tidak menampakkan tergesa-gesa, ora gerusa karo gerusu, ora kesusu. Tidak mudah latah atau ikut-ikutan tren ini gaya sing terbaru, wah ketok anak-anak itu dengan koreanannya misalnya, terus tiktokan itu toh, terus melu-melu gerakan, masya Allah. Kalau jenengan pirsani sekarang itu ada seorang selebgram, penghasilannya setiap bulan itu puluhan juta, itu hanya apa Pak? Hanya di dalam kamarnya dia harus posting posisi-posisi dia itu. Tidak melakukan apapun, cuman dia pasang itu di mana-mana. Dan itu cukup, masya Allah. Hanya ditukarkan dengan uang. Nah, ini juga kita kepada anak-anak kita terus nyuwun ngapunten nggih. Nyuwun ngapunten, mungkin ibu-ibu yang punya anak-anak kecil, lagi opo lucu-lucune ngono kae, terus di video, terus dikirim ke. Itu juga menurut saya kurang baik. Ada penyakit namanya penyakit ain, Pak. Penyakit karena pandangan mata. Pandangan mata itu bagi satu orang yang tidak suka bisa menyebabkan ain. Orang yang suka juga bisa menyebabkan ain. Lah, wong kok wayune kok tumpuk undung. Wis solah bawane munamunine kabeh jenenge gombal angger nemplek neng kulit kok apa-apa sarwa patut. Gandes luwes. Sak solahe. Seperti itu, mungkin ini makanya kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan, sebut nama Allah. Pripun? Masya Allah. Ya paling boten niku ya barakallah. Panjenengan pinanggih kalih Pak Mul ngoten nggih. Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Ya Allah, semoga Allah memberkahi keluargamu dan pada hartamu. Tabarakallah. Subhanallah. Ikuti kata-kata itu, Pak. Kalau itu kita tidak ikuti, terkadang bisa menyebabkan yang namanya ain itu. Ini pernah terjadi pada masa Rasulullah. Nah, cara mengobatinya gimana, Pak? Jadi cara membuatnya gampang. Orang yang tadi itu, yang menyebabkan ain itu, disuruh untuk mandi, sisa air mandinya itu untuk mandikan anak yang terkena itu. Ini kebetulan ilmu perdukunan ini. Saya baca di hadisnya begitu. Oke, yang kita lanjutkan. Gerak-gerik penting. Jangan tergesa-gesa. Ojo gerusa-gerusu. Kemudian ketika bergembira. Itu jangan kemudian euforia. Wah. Calone menang. Apa kuwi pilek apa pil RT. Terus wah, euforia. Terus neng ngarepe sing kalah kuwi terus jogetan misalnya seperti itu. Kira-kira gimana, Pak? Itu kan ya enggak santun sama sekali kan itu ya. Seperti itu. Dan ini kan akan mengundang dan mengandung. Kan kembali. Ya ini maka ini Pak teman-teman remaja, senang ya boleh, tapi jangan terlalu senang. Karena kesenangan di dunia ini itu akan menjadi bahan ketidaksenangannya orang lain. Senangnya di dunia ini membuat wong liya itu kadang-kadang nggak seneng, Pak. Membuat iri. Jenengan ngertos jenenge MH Ainun Najib, Pak. Duwe kelompok jenenge Kiai Kanjeng. Bojone niku artis, Pak. Jenenge Novia Kolopaking. Lehne pas ketemu Prisana nih, Dik, koyoke cocok deh untuk menjadi ibu dari anak-anak saya. Iki artis ayu, ning kono wis usiane wis tuwa, didoni raine, Pak. Didoni, Pak. Cuh ngono. Nesuna apa mboten? Nek cara jenengan, sing idone wong ayu. Kalau Mbak ini kan orang tasawuf. Hari ini katanya
bagian tubuhmu sudah menyatu dalam tubuh saya. Nanti suatu saat kamu akan menjadi milik saya. Nah akhirnya ya qadarullah dilamar oleh orang tuanya, diulungin dan sekarang menjadi istrinya sampai sekarang. Lo tidak berhenti sampai di situ. Sing wong goblok-goblok niku akeh. Alah Mbak Via ku jane gobloke. Wong yo artis ayu kok entuk wong wis tuwek. Rok anu duda sisan ngono. Apa ora nek wong lanang liyane apa ngoten iki. Apa yo blawur apa piye macam-macam. Kesenangan dunia itu ya seperti itu. Kita punya sesuatu, rumah yang bagus, mobil yang bagus, harta yang banyak. Itu bagi orang yang punya penyakit. Maka kita ikuti. Tabarakallah. Doakan. Karena ketika kita berdoa kepada orang lain itu, begitu juga langsung kita didoakan oleh malaikat. Doa kita kepada orang itu belum tentu dikabulkan, tapi malaikat mendoakan kita itu porsi sedikit lebih banyak. Banyak-banyaklah berdoa kebaikan untuk orang lain. Ya, weruh kok tanggane kancane nikah kok entuk wonge napa nggih, sing wedok wayu ngono ya. Alhamdulillah, bejo tenan Mas iki ya. Oh, mergo ya wonge iki ya rajin ning masjid iki diganjar ning donya. Kan ngoten selesai. Tapi kalau orang yang ada penyakit ya, wong wedok ki ya tenan. Kenek pelet apa piye? Nek elek ngono kuwi lho, komentare ya ngono. Walah, wong lanang bagus kok ngono kok. Kaya Janaka kok entuk limbuk. Masyaallah, komentare iki lho, kon komentar sing masyaallah itu kan kita itu sebenarnya ujian hidup ini kan ujian cuman. Nah ini. Kemudian yang selanjutnya masih banyak lagi nggih cara kita untuk menunjukkan akhlak yang baik. Maka ada istilah khawarimul muru'ah yang merusak kesempurnaan akhlak. Itu yang pertama adalah hal kalam atau pembicaraan, termasuk fudul kalam, banyak berbicara, banyak bercanda. Nek wong banyak bercanda itu akan mengurangi muru'ahnya. Kalau nonton Pak, wong sing tukang banyol kuwi stand up komedi, jenenge Mongol. Pas tengen podcast kali Deddy Kobuser. Dia itu pernah stand up 1 jam dibayar 40 juta. Tak jam banyol iki 40 juta. Sing banyol ning gone anggota DPR sing kepaten. Gendeng napa mboten? Nggon kepaten ki merenung, zikrul maut, mendoakan yang sudah mati. Ini malah banyol bayar ini, dibayar ini 40 juta, Bung, ngoten niku dia bangga. Padahal adik-adik kalau tahu, dia itu termasuk mengikuti aliran Children of God, anak-anak Tuhan. Dan ini jaringannya yang disasar adalah anak-anak muda. Wong-wong tua mboten, anak-anak muda. Dan ini di seluruh Indonesia ada. Kata saya dengan dia bisa menunjukkan contoh-contohnya di mana-mana itu dia ada. Penyembah. Nanti saya pernah mendapati kaos anak itu Life with Satan. Uripe bareng setan. Aus, aku utusan setan. Dia bangga, Pak. Nah kita kan kadang-kadang juga nggak tahu toh celoneh kaosnya anak-anak kita itu artinya apa. Padahal sejatinya ini masuk dalam jaringannya. Ini saya tambahkan sedikit. Saya akan nyampaikan tentang muru'ah ini Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ini menjaga murahnya luar biasa. Maka dia mendapatkan karomah berupa apa gitu? Kayak dia bisa menakbirkan mimpi. Punya firasat. Wattaku firasatal mukminin. Firasatnya kuat. Satu hari karena beliau ini seorang ulama, tetapi juga seorang saudagar. Di pasar itu, kalau yang beli yang namanya Ibnu Sirin, ya semua sudah kayak menjadi rekomendasi. Dia kulaan diambil sama yang lain itu, dia lebihkan, dia mendapatkan keuntungan. Dan begitu selanjutnya. Nah satu hari, dia kedatangan seorang pedagang besar. Kalau di sana kan biasa keju dengan roti itu kan makanan kayak menu pokok, Pak. Keju sama. Nah, kebetulan keju ini itu dari sebuah negara bukan negara muslim. Kemudian pedagang ditanya, "Apakah kejumu ini sudah kamu bisa jamin ini halal?"
Saya tidak bisa menjamin. Namanya juga keju, susu yang dikeringkan. Ya seperti itulah. Kalau begitu, saya tidak jadi beli kejumu itu. Padahal itu mendatangkan keuntungan yang luar biasa. Corone ya berlipat-lipat. Tetapi beliau tidak ambil dalam rangka untuk menjaga bahwa perdagangan dia itu tidak sekedar profit oriented. Tidak sekedar untuk mencari sebuah keuntungan yang besar. Nah, tetapi ada sebuah tarbiyah atau pembelajaran. Nah, ketika itu datang juga seorang pembeli, murid yang ngaji, nah ketemu karo ustaz itu malah jagongan karo tukang wis barangnya wis digawa. Mungkin regane ya gur 5.000 ngono iki lho dikantongi ngono kuwi, terusan pamitan. Mas, Mas, Mas. Kowe rong bayar. Kowe bayar resik. Lho kula ampun urung mbok bayar ya wong seluke ya urung enek endi. Mpun niku ndek wau. Wallahi dia mengatakan kamu belum bayar. Kamu kembalikan barang itu atau kamu bayar sejumlah uang itu kamu bawa. Silakan. Akhirnya kan rame-rame tanpa pasar kan terus kemudian yang lain pada apa tuh kuwi? Alalah, nek cara awake dhewe duit 5.000 ora marai. Marat yo ora marai sugih kok diudrek-udrek. Ya Syekh, jenengan niku lho, ndek wingi keuntungan besar jenengan colke. Lah niki mung den 5.000 niki yo murid jenengan kok yo jenengan tegele iku lho. Wong ora mari sugih jenengan ora melarat kelengan den 5.000 ngoten niku. Siapa yang akan menjamin dia terbebas di hadapan Allah? Dan kalau saya tahu bahwa mereka melakukan pelanggaran, saya biarkan, saya juga salah. Alasan saya seperti itu. Oh nggih pun. Berjalan waktu, maka saat itu habis kulaan, Pak. Toko pun kobak nih kok, barang-barang. Tiba-tiba ada seorang pedagang madu, madu asli nih. Asli napa mboten? Nah, nek asli niku kadang-kadang malah ganti rame. Nek digondeng madu asli niku dadi rame, Pak. Kalih bune niku udah dadi rame. Nah, maka kemudian barang saya kamu lihat, saya habis kulakan. Kalau kamu pengen madu ini saya beli, saya hanya bisa membeli ya 1/4 dari harga itu. Kalau kamu mau ya silahkan, kalau enggak ya mau silahkan dibawa pulang aja atau dijual kepada orang lain. Ya sudahlah enggak apa-apa. 1/4-nya. Nanti yang 1/4-nya lagi yang nanti akan kita lunasi. Begitu cepat-cepat lebokke dirasake ngoten Pak. Itu rasa oh ini asli kan ngoten. Soalnya kalau madu yang ada orang yang bisa bikin madu, Pak. Saya punya kenalan itu bisa bikin madu. Judulnya biasanya mboten madu hutan rimba. Ning judulnya madu Nusantara. Itu hasil kayak proses kados nggawe pucuk nih teh pucuk. Dia itu yang bikin. Itu pernah kenal dengan saya. Jadi makanya ya belum nyata nih kalau dol nggih payu, Pak. Orang dekat sini aja. Nah, kemudian setelah itu dia pagi-pagi buka tokonya, itu ternyata madu yang satu gentong tadi itu dirasakan yang kewau dibuka, lali ora ditutup, kecemplung nganti tikus. Tikus wis neng kono wis mati. Waduh, iki monggo ki rego larang urung lunas. Kemudian pembantunya yang 5 orang tuh gotong bareng ken gua ten kali. Pokoknya tumpahkan, pastikan sampai habis. Orang kok terus di kayak ke uang, wis gandeng anu wis kono, sapa sing gelem mboten. Karena dia saking menjaga tadi itu, dia tumpahkan semuanya, kemudian di saatnya itu orang yang punya madu tadi itu datang pengen meminta uangnya. Waduh, anu Mas, ceritanya ngene Mas. Oh ya, saya juga enggak tahu. Yang penting pokoknya uang saya itu kembali. Wis iki nek batene iki tak kakek jenengan, iki ge entuk separone ndek iki lagi 1/4. Apa ngene wae apik-apikan. Jenengan jikuk barang dikerto aji sing padha karo kuwi piye? Ora butuhku duit kok. Ora barang. Lah yo ditane kaya ngono kuwi. Ya udahlah, kasih waktu lagi, tempo. Nanti tempo baru bisa membayar lagi tambah 1/4-nya lagi. Jadi yang kurang 1/4, Pak. Gimana? Pokoknya saya pengen hari ini harus diselesaikan sampai ke pengadilan. Nah, akhirnya pengadilan dia diajukan ke pengadilan ya Ibnu Sirin seorang ulama besar diketahui juga.
diputuskan bagaimana? Ya harus dihukum. Ya sudah, dihukum, nggak apa-apa, saya dihukum. Karena saya belum bisa membayar. Nah, ternyata kepala sipirnya itu, Pak, itu juga tahu ini seorang ulama pun ngeten mawon saya. Niki nek panjenengan dalu panjenengan mangkondur. Nek siang jenengan ten mriki jaminane kula. Nek cara wong kene Indonesia maksudnya, sapa kae Gayus Tambunan. Iso dolan ning ndi iso nonton apa-apa. Ini ternyata ora iso. Kowe apa iso njogo nek dia tetap lakon ini. Makanya tersebar berita yang luar biasa sampai ke seluruh Irak ketika itu bahwa Ibnu Sirin ini di penjara gara-gara punya hutang. Corone murid ngaji ini udah urunan, Pak. Woi, urunan kabeh. Sampai terjadi sekarang 10 kali lipat dari harga madu itu. Lunasi dan kemudian beliau bisa keluar dari penjara itu bahkan mendapatkan uang yang lebih dari itu. Artinya ketika seorang itu menjaga diri dari muruah itu, tidak pengen segera cepat-cepat mendapat keuntungan yang berlipat di depan mata, ternyata Allah lipat gandakan yang luar biasa seperti itu. Kisahnya ini ditutup. Ketika itu ada penguasa namanya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ini penguasa yang dolimi luar biasa. Ngungkuli zaman dhisik. Hamka niku toh Pak, Hamka itu Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Itu kan pernah masuk penjara toh, zaman Pak Karno. Karena Pak Karno itu punya namanya Pramudia Anantatur itu dia seorang wartawan karena Hamka ini mungkin dirasa nanti akan membahayakan keutuhannya itu, maka kemudian ditangkap dan dipenjarakan dengan tuduhan yang tidak begitu jelas. Tapi ending dari kisahnya itu Soekarno itu ketika mau meninggal itu pesen, "So nek aku mati, aku tulung kon nyalake karo Hamka." Nek cara jenengan piye? Wis dipenjara. Dilarake. Mau meninggal kon nyolake. Ya ora sudi ngono to. Pramudia Anantatur niku duwe anak, kan dia Nasrani itu, kemudian masuk Islam. Kuwi mantune niku kon ngaji ke Hamka. Oleh Hamka juga dimulang ngaji. Hebat enggak? Kita punya orang-orang hebat seperti itu. Yang kemudian ketika di penjara itu menyelesaikan kitab tafsir namanya Tafsir Al-Azhar. Itu diselesaikan selama di penjara. Tetap produktif. Luar biasa. Saya membaca pertama itu, kisahnya Hamka, saya bisa meneteskan air mata. Ya Allah, wong elok kok ngene. Begitu Pak yang bisa kami sampaikan, yen ngapunten bilih wonten atur kula ingkang wonten jebrono penggalih panjenengan, boten pas kalih kawontenan ugi kahanan saestu menika saking kula pribadi. Yen ngapunten nggih Pak. Wonten leresipun saestu saking Allah Subhanahu wa taala. Aku lo kali hadza, maka kita tutup kanthi wasan hamdalah doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.